Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh anugerah Tuhan masih mengizinkan kita semua untuk datang beribadah kepadanya, walaupun secara virtual, dimanapun Anda berada. Biar hati kita boleh tertuju kepada Tuhan untuk masuk di dalam ibadah pada saat ini. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri di tempat Anda. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari jemaat sekalian kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan, sebab hanya bagi Dialah kemuliaan dan hormat untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak Maha Mulia.
Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu di tempat maha Mari kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, kami tidak layak untuk datang beribadah pada saat ini. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, Engkau rela mati di atas kayu salib, menebus kami orang-orang berdosa, membebaskan kami dari kutuk maut dan kutuk dosa. Sesungguhnya ya Tuhan, siapakah kami manusia di hadapan Engkau pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami umat-Mu mau datang ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang telah memberikan jaminan keselamatan kekal itu sebagai janji iman kami Tuhan, sampai pada masanya Engkau datang kedua kali. Satu jaminan peristirahatan kekal yang akan kami masuki Tuhan, sebagai umat ketebusan-Mu Tuhan di sorga mulia. Ya Bapa, kami naikkan syukur atas kasih-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami hendak datang beribadah, memberikan persembahan syukur dan persembahan puji-pujian kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkenan menerimanya sebagai suatu persembahan pujian yang harum di hadapan Tuhan. Dan celikanlah mata hati kami Tuhan, celikanlah rohani kami melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Dan kami sekali lagi memohon kuat kuasa pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk dapat menguasai hati kami sepenuhnya pada ibadah saat ini. Kami serahkan ya Tuhan, jalani ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, sungguh Tuhan Yesus telah memberikan satu sorga, jaminan mulia, hingga kita masuk ke dalam peristirahatan kekal di sorga mulia. Namun sementara kita masih hidup di dalam dunia ini, tentunya kita tidak lepas dari masalah. Karena kita masih terikat dengan tubuh jasmania, tubuh kedagingan kita. Dan pasti banyak hal terjadi dalam hidup kita. Dan biarlah iman kita boleh terus dikuatkan dan dipimpin oleh Tuhan. Sama seperti Daud, mari kita belajar dari Mazmur Daud. Di dalam segala kesesakannya, di dalam segala pergumulannya, Daud berseru kepada Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mari jemaat sekalian, apapun masalahmu dan masalahku, Tuhan yang sejauh doa, kita hampiri Tuhan, kita cari wajah Tuhan, sebab Dia akan memberikan kelegaan kepada engkau dan kepadaku. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu,
Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi semua hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang Saudara sekalian, mari kita menyiapkan hati kita untuk terus dipulihkan dan disegarkan oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari kita hanya berharap hanya kepada Tuhan. Dan mari kita terus setia menyembah Dia, Tuhan dan Raja kami. Seperti rusa merindukan air. Oh
seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Kaulah Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami baru saja merenungkan makna kematian dan kebangkitan Kristus. Maka hari ini kami dengan penuh pengharapan akan hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Kami bagaikan rusa yang merindukan air-Mu setiap hari. Tanpa air-Mu kami akan mati. Karena itu Tuhan, biarlah air yang hidup itu Kau anugerahkan bagi kami, sehingga olehnya kami mengalami hidup yang kekal. Berkatilah kami, buka hati kami, roh dan jiwa kami, pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh hidup berkenan di dalam kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Kita baru saja memperingati 2 hari yang sangat bersejarah dalam hidup umat Kristiani, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan di dalam 2 momen yang bersejarah itu, kita telah merenungkan kasih Kristus atau kasih Allah yang mulia. Nah, ini semua telah kita terima 2 minggu berturut-turut, bahwa berdasarkan 7 perkataan Kristus di kayu salib. Dan 7 perkataan Kristus inilah yang melukiskan juga 7 hal tentang kasih yang mulia itu. Hari ini kita akan merenungkan kasih yang mulia seri yang ketiga atau Glorious Love bagian yang ketiga. Masih bicara tentang kasih dari Allah atau kasih dari Kristus. Dan karenanya kita harus terus makin dalam dan makin dalam untuk memahami apa sebetulnya kasih yang mulia itu. Kalau kasih Kristus itu bersifat mengampuni, bersifat menyelamatkan, menghibur, menguatkan, dan rela menanggung penderitaan bagi kita, dan menggenapi setiap kata dari firman Tuhan. Kemudian kasihnya juga taat kepada kehendak Allah, sehingga dia berkata tetelestai, artinya sudah selesai. Dan kasihnya memberikan kerelaan, memberikan nyawanya bagi kita.
Sekarang pertanyaannya adalah, apa bentuk dan wujud daripada kasih Allah itu? Kita sudah tahu bahwa kasih yang mulia itu adalah kasih yang agung, kasih yang luhur, kasih yang tinggi, kasih yang besar, kasih yang berkualitas, bernilai, dan berbobot. Dan tidak ada satupun kasih manusia yang menyamai daripada karakteristik kasih dari Allah. Nah, hari ini kita boleh semakin dalam dengan bagian yang ketiga. Dalam seri ini kita akan mempertanyakan apakah bentuk daripada kasih yang mulia itu. Apakah wujud daripada kasih yang mulia itu. Karena itu saudara, sebelum kita lebih jauh, kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa kasih yang mulia itu berasal dari mana. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita mempelajari firman Allah, maka kita akan menemukan dan mengetahui bahwa kasih yang mulia itu berasal dari Allah Tritunggal. Berasal dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan disitulah kasih Allah yang mulia ini dipraktekkan di dalam 3 pribadi kekal dari Allah. Mereka adalah hidup di dalam satu relasi yang sangat kuat dengan cinta kasih. Ya, Bapa mengasihi Anak dan Roh Kudus, Anak mengasihi Bapa dan Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa dan Anak. Sehingga ketiga pribadi kekal Allah Tritunggal ini hidup di dalam relasional yang luar biasa. Karena mereka hidup di dalam kasih yang mulia, kasih yang agung, kasih yang suci, dan kasih yang kudus, saudara. Nah, kalau memang berasal dari kasih Allah yang Tritunggal ini, dari 3 pribadi yang saling mengasihi ini, maka itu artinya bahwa kasih yang mulia itu sudah ada sejak kekekalan. Kasih yang mulia itu sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Itu berarti kasih yang mulia itu sudah ada sebelum zaman permulaan. Dan ketika manusia diciptakan, pada waktu itulah kasih yang mulia itu mulai diperkenalkan kepada manusia. Sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan, maka tidak ada satupun yang tahu kasih yang mulia itu seperti apa. Tetapi ketika manusia diciptakan dan akhirnya Tuhan memperkenalkan kasih Allah yang mulia itu kepada kita. Dia memperlihatkan kasih yang mulia itu kepada kita. Dan dia menyatakan dengan jelas kasih yang mulia itu kepada manusia. Kita yang dahulu gak mengerti kasih yang mulia, tapi akhirnya kita bisa mengerti dan melihat dan menyaksikan kasih yang mulia itu dengan kepala kita sendiri atau dengan kehidupan kita sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia baru bisa mengerti dan melihat kasih Allah yang mulia itu? Jawabannya sederhana. Karena kasih yang mulia itu dinyatakan dalam bentuk dan wujud yang dapat dipahami dan dilihat oleh manusia. Kalau kita belajar dari studi Alkitab, maka ada 2 bentuk daripada cinta kasih yang mulia yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yang pertama adalah kasih mulia yang dinyatakan secara umum kepada manusia. Ini bentuk pertama. Bentuk yang kedua adalah kasih yang mulia yang bersifat khusus yang dinyatakan kepada manusia. Dan ini bentuk yang kedua. Karena itu mari kita lihat 2 bentuk kasih yang mulia yang dinyatakan kepada manusia. Baik yang dinyatakan secara umum maupun yang dinyatakan secara khusus kepada manusia. Saudara-saudara, kita lihat yang pertama. Kasih yang mulia itu kasih yang dinyatakan secara umum. Bentuk yang pertama itu adalah kasih yang dinyatakan secara umum atau kasih yang mulia yang secara umum, ya.
Di dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, kita tahu bahwa kitab Mazmur adalah kitab nyanyian, kitab pujian daripada orang Yahudi. Kitab ini atau tulisan daripada kitab Mazmur ini sudah ada dan sudah dibuat sejak zaman Raja Daud. Lalu dikumpulkan pada zaman Raja Hizkia. Sehingga itu menjadi sebuah kumpulan nyanyian, kumpulan puji-pujian di dalam peribadatan orang-orang Yahudi. Mereka biasa menggunakan kitab Mazmur ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam bait Allah. Nah, semua nyanyian-nyanyian yang tertulis di dalam kitab Mazmur itu bicara tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Itu pujian-pujian yang berkaitan dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itu juga berkaitan dengan pujian kepada kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Dan juga pujian dan nyanyian yang berkaitan dengan penciptaan dan kekuatan Allah. Dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, salah satu daripada nyanyian orang Yahudi di dalam kitab Mazmur ini adalah nyanyian atau pujian yang berkaitan dengan cinta kasih Allah Bapa. Nyanyian yang berkaitan dengan cinta kasih Allah kepada umatnya. Nyanyian yang berkaitan tentang kasih Allah yang agung dan mulia kepada manusia. Saudara-saudara, itu adalah kitab Mazmur. Nah, sepotong ayat yang kita baca dari Mazmur 19 ayat 1 dan 2 tadi, itu bicara tentang kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, pujian yang berkaitan dengan cinta kasih Allah kepada manusia. Ya, sehingga dikatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ini enggak hanya cuma penciptaan Bapak Ibu, tapi ini juga bicara tentang kasih Allah melalui penciptaan, segala yang Dia ciptakan. Karena itu saudara, di sini kita melihat Allah mencintai umat manusia, Allah mengasihi manusia. Karena itu Dia ciptakan segala sesuatu, Dia ciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan juga alam semesta ini sebagai wujud kasih Allah kepada ciptaannya yang paling indah, yaitu manusia. Sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada manusia sebagai mahkota dari segala ciptaannya. Sebagai bukti cinta kasih Allah kepada manusia yang adalah biji matanya. Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan kasih yang mulia secara umum. Kasih yang mulia secara umum ini dinyatakan, diberikan kepada semua manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tidak merasakan kasih Allah yang mulia secara umum ini. Kasih yang mulia yang secara umum ini diberikan kepada setiap makhluk ciptaannya, termasuk semua binatang, tumbuh-tumbuhan, dan manusia pada umumnya. Nah, saudara-saudara, baik kepada orang yang percaya Tuhan maupun kepada mereka yang tidak percaya Tuhan, kasih yang mulia yang secara umum ini dinyatakan kepada semua orang. Saudara-saudara, semua mendapatkan kasih yang mulia ini yang secara umum dinyatakan tanpa terkecuali. Nah, yang menarik di dalam kasih yang mulia yang dinyatakan secara umum ini adalah di dalam teologi Kristen, kasih yang mulia secara umum ini itu disebut kasih yang bersifat kuantiti, kasih yang bersifat kuantitas, atau kasih yang bersifat jumlah, ya. Kuantiti, kuantitas, jumlah itu maknanya sama, saudara ya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa manusia diberkati, dikasihi oleh Tuhan atau diberkati oleh Tuhan dengan materi, dengan berkat yang berbentuk
berkat-berkat duniawi, ya, yaitu berkat-berkat yang bersifat materi, berkat-berkat yang bersifat fisik dan sebagainya. Itu artinya, jadi kalau engkau diberkati dengan kasih yang mulia yang dinyatakan secara umum, maka itu artinya engkau diberkati, engkau dikasihi oleh Allah dengan berkat-berkat duniawi yang bersifat materi, yang bersifat fisik dan sebagainya. Nanti kita akan lihat kasih yang bersifat rohani, ya, tidak sama dengan ini. Nah, itu sebabnya kalau kau kerja keras, kau bisa dapat banyak berkat, bukan? Kau akan dapat banyak. Tapi kalau engkau malas bekerja, engkau sedikit bekerja, ya kau juga akan dapat berkat sedikit. Lalu kalau engkau tidak bekerja, engkau juga tidak mendapat berkat. Jadi berkat Allah secara duniawi kepada kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Semua sudah diciptakan Tuhan, sudah disediakan Tuhan, sekarang tinggal engkau gali dan cari dan ambil. Nah, ini semua bicara tentang kasih yang mulia yang bersifat kuantiti, kuantitas atau jumlah. Dan yang paling penting diperhatikan dari kasih Allah yang bersifat umum ini atau yang dinyatakan secara umum ini adalah kasih Allah yang dinyatakan secara umum ini itu tidak menyelamatkan sama sekali. Kasih Allah yang mulia yang dinyatakan secara umum kepada umat manusia, kepada semua manusia, kepada setiap manusia, itu tidak menyelamatkan sama sekali. Sekalipun kau terkagum-kagum melihat kasih Allah yang begitu besar melalui alam semesta ini, tetap tidak diselamatkan. Tuhan tidak pakai itu untuk menyelamatkan kita. Sekalipun engkau terkesima, ya, kau terkesima, terpesona melihat cinta kasih Allah yang begitu mulia melalui dunia dan segala isinya, itu juga tetap tidak menyelamatkan kita. Begitupun kalau engkau memuji-muji cinta kasih Allah yang begitu mulia melalui segala hal yang diciptakannya, sekali lagi itu tidak menyelamatkan. Itu sebabnya Yesus berkata dengan tegas dalam Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Jelas sekali dari perkataan Yesus. Kalau yang kita kejar adalah kasih mulia yang dinyatakan secara umum kepada manusia, ingat, itu tidak akan menyelamatkan nyawamu. Engkau hanya menikmati kasih yang mulia itu hanya sebatas di dunia ini saja. Sebab itu bersifat kuantiti, bersifat jasmani, bersifat duniawi. Dan itu hanya dinikmati, dipakai pada waktu kita hidup. Tetapi semua yang berkaitan dengan nyawa, roh kita setelah mati, itu kasih yang mulia yang lain, saudara. Jadi dari ayat ini kita melihat satu penegasan. Semua penyataan kasih Allah yang mulia yang bersifat umum ini, itu tidak menyelamatkan. Karena itu celakalah orang yang mengejar kasih Allah yang bersifat umum, yang bersifat kuantiti, yang bersifat kuantitas, atau yang bersifat jumlah ini. Di dunia ini ada banyak orang yang hidupnya hanya mengejar kasih Allah yang bersifat umum. Yang mereka kejar adalah kekayaan, harta, uang, jabatan, kedudukan dan sebagainya. Mereka berpikir makin banyak berkat yang mereka dapatkan, makin banyak kekayaan yang mereka bisa dapatkan, maka mereka berkesimpulan Tuhan makin mencintai mereka. Salah, saudara. Ingat, ini hanyalah wujud penyataan kasih yang mulia secara umum kepada manusia. Orang yang gak percaya pun kalau kerja keras, kerja cerdas, pasti mendapat banyak. Tuhan tidak membuat pembedaan
di dalam kasih Allah yang mulia yang dinyatakan secara umum kepada manusia. Karena itu kalau kita hanya mengejar kasih Allah yang bersifat kuantitas yang bersifat umum ini, itu pertama memang penting untuk hidup jasmani kita, tetapi itu tidak menyelamatkan kita. Di situ kelemahannya dan keterbatasannya. Memang Tuhan sengaja menciptakan alam semesta, dunia dan segala isinya sebagai bentuk cinta kasih-Nya yang bersifat kuantiti bagi kita. Supaya hidup jasmani kita bisa terus berlangsung di dunia ini. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita menikmati semua itu. Tetapi ingat, kasih Allah yang mulia, yang bersifat kuantiti, yang bersifat umum, yang bersifat jumlah ini, hanya sebatas di dunia ini. Itu tidak menyelamatkan roh dan jiwa kita. Itu sebabnya Yesus bilang, apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia tetapi kehilangan nyawanya. Ini bentuk pertama dari kasih Allah yang mulia yang dinyatakan secara umum, yang bersifat kuantiti atau jumlah. Sekarang kita lihat yang kedua. Apakah wujud dan bentuk dari kasih yang mulia yang Tuhan nyatakan kepada kita? Yang kedua adalah kasih yang mulia itu juga dinyatakan secara khusus kepada kita. Dari mana kita tahu? Yohanes 3 ayat 16. Semua kita tahu ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kasih yang mulia yang dinyatakan secara khusus ini merupakan kebalikan daripada kasih yang mulia yang dinyatakan secara umum. Wujud dan bentuk dari kasih Allah yang khusus ini adalah Yesus Kristus sendirilah yang merupakan bentuk cinta kasih Allah itu. Karena Allah mengasihi dunia ini dengan kasih-Nya yang besar, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah bentuk daripada penyataan kasih Allah yang mulia yang dinyatakan secara khusus kepada kita, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekali lagi saudara, dalam teologi Kristen, kasih yang bersifat khusus ini, yang dinyatakan secara khusus ini, itu sering juga disebut sebagai kasih yang bersifat quality. Kalau tadi quantity, itu kuantitas, jumlah. Sekarang quality, yaitu kualitas atau yang sifat yang berarti mutu, saudara-saudara. Artinya apa? Kasih yang bersifat kuantiti itu artinya bahwa kita diberkati, kita dikasihi oleh Allah melalui berkat-berkat surgawi. Kalau tadi kasih yang bersifat kuantiti atau kasih yang bersifat umum tadi, itu kita diberkati dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat duniawi yang kita butuhkan selama hidup di dunia ini. Tetapi kasih yang bersifat quality, yang bersifat kualitas atau mutu, maka ini bicara tentang Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat surgawi yang bersifat kualitas, dan itu membawa kepada kehidupan yang kekal di kemudian hari. Ini bedanya dua penyataan kasih yang mulia ini, saudara. Ada kasih yang mulia dari Allah yang dinyatakan secara umum, yang ini disebut bersifat kuantiti, jumlah. Tapi ada kasih Allah yang mulia yang dinyatakan secara khusus, dan ini disebut kasih yang bersifat quality, yang berarti mutu. Kalau kasih yang quantity, yang bersifat berkat-berkat duniawi, ini tidak menyelamatkan. Tapi kalau kasih Allah yang mulia yang bersifat khusus, yang bersifat quality, yang dinyatakan secara khusus kepada orang-orang tertentu melalui Kristus,
Ini adalah kasih yang menyelamatkan, saudara-saudara. Jadi kemuliaan dua cinta kasih Allah ini, yang satu untuk urusan hidup duniawi kita, yang satu untuk urusan hidup rohani kita dan hidup dalam kekekalan kemudian. Kita melihat begitu luar biasa perbedaannya, saudara. Nah, makanya seringkali kita melihat ya bahwa orang-orang tertentu seringkali kita salah dalam mengajar anak-anak kita dengan cinta kasih yang dua model ini, saudara. Saya pernah melihat, ya, ini kisah pertama yang saya mau sampaikan. Saya pernah melihat seorang ibu ngomong sama anak remajanya, ya, kan anak remaja ini agak malas-malas belajar gitu ya. Lalu kelihatannya seringnya sukanya jalan-jalan gitu. Kebetulan papa mamanya ya lumayan berada. Lalu saya dari kejauhan saya dengar mamanya ngomong sama dia, kamu ini harus sekolah tinggi ya, kamu mesti jadi orang kaya. Ya. Kalau kamu sekolahmu tinggi dan kamu orang kaya, orang baru menghargai kamu, menghormati kamu. Tapi kalau kamu orang yang bodoh, kalau kamu orang miskin, maka orang tidak akan menghormati kamu, orang akan merendahkan kamu. Oh, anaknya kelihatannya terkaget-kaget mendengar pernyataan itu, saudara. Lalu kemudian yang saya lihat, ini si anak akhirnya mati-matian disekolahkan jadi dokter, sampai harus ambil jurusan khusus di Inggris gitu ya, dengan setengah mati, karena dia takut miskin, takut bodoh, takut tidak dihormati, nggak dihargai orang, takut direndahkan orang. Sehingga filosofi daripada mamanya ini dimasukkan, ya. Tapi sayang sekali, itu sih oke lah, ngajar anak kita rajin sekolah, harus sekolah tinggi, itu bagus. Ya, jadi orang kaya oke lah, itu relatif lah. Tapi menurut saya ada nilai yang dia lupakan. Ya, cinta kasihnya hanya sebatas urusan dunia ini. Cinta kasih yang tidak ada urusan dengan imannya. Dia tidak dididik dengan baik di dalam Tuhan. Saya lihat karakter anak itu akhirnya ya apa yang terjadi. Ya anak itu jadi seorang anak yang memberontak. Dan kelihatannya anak ini gak begitu bagus karakteristik. Saya sedih melihat itu. Lalu saya juga pernah lihat dan mendengar kisah dari sepasang suami istri yang siang dan malam mereka kerja, subuh udah berangkat karena macet ya Jakarta ini. Lalu pulangnya malam di atas jam 9. Lalu dua anak mereka pokoknya hanya diawasi oleh nenek mereka dan oleh pembantu saja. Suami istri ini nggak mau peduli. Yang mereka pedulikan adalah yang penting ada uang. Jadi papa kasih uang, mama kasih uang, waduh banyak sekali. Jadi kedua anak ini di depan papa mama, wow nurut sekali, kelihatan baik. Padahal begitu papa mama sudah berangkat, hidup mereka kacau sekali. Tiap hari mau makan 200.000, 300.000 makanan-makanan fast food yang sekarang disukai oleh anak-anak remaja. Wow, mereka tidak tahu. Tapi saya lihat karakteristik dua anak ini bertumbuh dalam karakteristik yang enggak baik. Papa mama mungkin berpikir kami mencintai mereka, kami sedang mengasihi mereka. Oke, you mengasihi mereka, tapi kasih yang kau berikan itu kasih yang bersifat umum. Kasih yang bersifat kuantiti yang tidak menyelamatkan. Itu adalah kasih yang ada urusan dengan duniawi ini saja. Kebutuhan anak kita enggak cuma kebutuhan fisik Bapak Ibu. Kebutuhan anak-anak kita bukan masalah uang. Tapi mereka butuh dididik dalam Tuhan. Mereka butuh dibimbing dalam iman. Itu kasih yang khusus. Itu kasih yang bersifat kualitas. Mereka harus ketemu dengan Kristus. Jangan sampai kita menyesal suatu saat. Kita pikir kita sudah mengasihi anak-anak kita dengan baik.
Kita pikir kita sudah mencintai, mengasihi cucu-cucu kita dengan baik. Tapi kasih yang kita berikan ternyata bukan kasih yang bersifat kualitas. Tapi kasih yang bersifat kuantitas atau kuantiti. Kasih yang cuma sifatnya duniawi. Saudara-saudara, saya tidak tahu Bapak Ibu mengajarkan kasih Allah yang mana kepada anak-anak kita. Kita mendidik mereka jadi orang pinter itu tidak salah. Mendidik mereka pinter cari uang suatu saat, pinter bisnis, pinter berdagang, itu enggak masalah. Itu memang ada urusannya dengan kelangsungan hidup kita di dunia ini secara fisik. Tapi itu bicara tentang kasih yang bersifat umum, yang bersifat kuantiti, dan itu tidak menyelamatkan. Ada satu kasih jauh lebih penting daripada itu, yaitu kasih yang bersifat khusus, yang bersifat kualitas. Dan kasih ini hanya ada di dalam Kristus dan bicara tentang Kristus. Inilah yang menyelamatkan nyawa mereka. Jangan sampai anak cucu kita suatu saat menggenapi perkataan Yesus di Markus tadi. Mungkin mereka akhirnya memiliki seluruh dunia ini, tetapi mereka kehilangan nyawa mereka. Atau anak-anak kita mungkin tidak pernah memiliki seluruh isi dunia ini. Dia hidup sederhana, hidup pas-pasan. Tapi cinta kasih yang kita ajarkan adalah kasih mulia yang bersifat khusus, yang bersifat kualitas di dalam Kristus. Walaupun dia tidak memiliki seluruh isi dunia ini, tapi ia tidak kehilangan nyawanya. Inilah yang jauh lebih berharga, berbahagia bagi anak cucu kita. Saya harap kita belajar kasih Allah yang mulia. Mengajarkan dua hal dengan seimbang. Mengajarkan kasih yang bersifat umum supaya mereka kreatif hidup di dunia ini. Tetapi jangan lupa yang terpenting, kasih Allah yang bersifat khusus. Inilah yang menyelamatkan nyawa mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami kembali diingatkan oleh cinta kasih-Mu yang mulia itu. Kasih yang kami lihat di dalam Kristus adalah wujud kasih yang paling agung, paling besar, paling mulia. Adapun kasih Allah yang mulia dinyatakan secara umum, itu adalah urusan kehidupan duniawi kami. Kiranya kami tidak terjebak pada satu sisi itu saja. Kami boleh melihat kasih yang jauh lebih penting. Berkati setiap bapak-bapak, setiap ibu-ibu, setiap kakek, setiap nenek, setiap opa-oma, supaya mendidik anak-anak dan mendidik cucu-cucu mereka. Tidak hanya dengan cinta kasih yang mulia yang dinyatakan secara umum, tapi juga dengan kasih Allah yang mulia yang dinyatakan secara khusus di dalam Kristus. Sebab inilah yang menyelamatkan nyawa anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Beri kami hikmat bijaksana, mengajarkannya, memberitakan cinta kasih mulia yang dari Allah kepada dunia ini. Berkati kami semua, kami boleh hidup di dalam kasih Allah yang mulia, yang khusus itu, sehingga dunia ini kami boleh melampauinya dengan keselamatan hidup kekal yang kami dapatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat sekalian kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Sebagai duta-duta Kristus di dunia ini, marilah kita terus bersuka cita, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, mengabarkan Injil keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi semua orang. Mari kita menaikkan pujian, Ku Suka Mengabarkan.
mengabarkan tentang Injil Tuhan. Ada yang belum dengarnya tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Baik jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita kembali sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Allah yang mulia, kasih yang secara umum dan juga kasih yang bersifat khusus. Olehnya kita diselamatkan oleh Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai kita sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan datang untuk menjemput kita sale-salenya. Amin. 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 Silakan duduk dan saat teduh ibadah kita selesai dan sebentar kita akan mendengarkan warta. Shalom saudara-saudara sekalian, saya senang sekali bisa bertemu dengan kita lewat online, lewat ibadah-ibadah kita yang bersifat online. Kiranya Tuhan terus menolong kita, memberkati kita, menguatkan kita di tengah-tengah pandemi yang sedang kita hadapi ini. Saya harap kita tidak semakin lemah, tapi iman kita terus dikuatkan, ditumbuhkan lewat ibadah-ibadah yang kita selenggarakan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, pergumulan apapun, ingat, di dalam Kristus ada jalan keluarnya. Karena itu ibadah-ibadah kita membawa kita kepada Kristus, sang jalan keluar itu. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk kita. Pertama, saya ingatkan bahwa hari Kamis ada ibadah doa seperti biasa lewat live recording. Dan mari kita siapkan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ya, siapkan waktu untuk duduk bersama, berdoa bersama. Tidak lama kok, paling 30 menitan ya. Karena itu berdoa tidak ada yang rugi di hadapan Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, kami ingatkan kembali untuk ibadah remaja
Dan pemuda itu diaktifkan kembali seperti biasa. Pemuda pukul 19.00 setiap Sabtu, dan remaja sebelumnya itu pukul 17.30 setiap hari Sabtu. Lalu hari Minggu, jangan lupa pukul 9.00 itu kelas-kelas sekolah minggu kita. Mari kita dorong anak-anak dan kita dan cucu-cucu kita untuk mengikuti ibadah dan kelas-kelas mereka. Dan ibadah umum seperti biasa pukul 10.30. Mari kita selalu disiplin, selalu menyiapkan hati dan ruangan di rumah kita untuk ibadah ya kepada Tuhan. Terus bagikan link-link ibadah kita lewat kanal YouTube GP Kris Kelapa Gading kepada siapa saja yang membutuhkannya. Dan saya atas nama hamba Tuhan, para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia terus memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Apa yang Bapak Ibu berikan itu diberikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Karena itu kami berdoa Tuhan akan memberikan berkat kembali kepada Bapak Ibu. Semua yang Bapak Ibu butuhkan Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib. Demikian warta dari saya, kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Shalom, sampai bertemu pada hari Minggu yang akan datang. Yang baru